Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Nah, kita main santai. Jumpa lagi. Kita udah dapat 2 support nih. Oke, kita akan mencari support di TF 1 menit ya. Ini saya buka dari awal analisa. Apa sih awal analisa yang ditengok? Tren. Habis itu pantau apanya, supportnya, resistennya. Ini saya udah dapat support 2. Ini nggak bisa nembus. Apakah dia akan ngebreak resisten? Apakah dia akan menerus ke atas? Ini tengok di 5 menitnya. Kita udah punya 2 support. Resistennya udah ditembus. Apakah dia akan menembus di sini? Ya udah, kalau ditembus dia mengejar ke sini. Ya. Jika harga tertingginya sudah dicapai, dia akan retrace, mencari support baru, akan dihajarnya. Ya udah, kita balik ke 1 menit. Itu aja, Bang. Oke. Nah, terjadi. Nih, udah FTT lagi. Oke, kita mulai. Kita mainnya santai, Bang ya. DC itu mengajarkan trading sehat. Oke, ini udah ngebreak resisten ya. Sini belum nih sini. Ini dikejar ya. Oke. Kita cari supportnya aja, Bang. Nggak usah buru-buru, Bang. Apa buru-buru Dari dasar banget nih, Bang, saya analisa tadi ya. Kita tinggal cari support jika ada jikanya, Bang. Jika tidak ada tanda-tanda reversal, gimana mungkin ya kita main mentang-mentang FTT? Kita tidak juga bisa, nggak boleh melupakan reversalnya, Bang, mentang-mentang FTT gitu. Ini bidikan saya cari support untuk FTT. Dengar. Jika dia mempunyai cara tanda-tanda reversal, ya lupakan support itu. Kita balik ke pelajaran kelas 1 reversal. Paham? Tak paham tak tahu bilang lah. Ini kan udah jadi resisten, Bang. Ya gimana saya mau ngebuy, Bang? Ya tunggu dulu lah. Apakah dia akan menjadi tim pembatalan harga? Sempurna atau tak sempurna? Ataukah tim pembatalan harga yang dibatalkan? Ya nggak tahu. Yang jelas nih tren naik. Saya perlu support lahir ataupun mendekati support yang tidak bisa ditembus. Alangkah indahnya kita mencari lahir support daripada yang mendekati support. Awal 5 menit periode, carilah SNR lahir atau yang mendekati support. Mana yang dipilih lebih kuat konfirmasi daripada yang mendekati support. Itu ajanya. Trik-triknya itu, semua itu tergantung dari apa konfirmasi. Nah, coba di sini tadi saya ngotot ngebuy. Ya gimana mungkin ada resisten saya mau ngebuy? Emang tren lagi naik. Ini udah ada tanda-tanda reversal. Ya. Nah, kita batasi support ini, Bang. Oke. Nah, kok ditembus? Jika kita masih ngotot mengharapkan support, ya tunggu dulu. Paham? Oke, harga terendahnya ditembus. 50% menuju FTT gagal. Kimbe. Oke, kita kembali ke 5 menit. Nah, loh, jadi apa? Inilah Bang teknikal nih, Bang. Jadi penolakan. Kan penolakan pelajaran kelas 1. Rejection, penolakan. Butuh konfirmasi. Jika dia terkonfirmasi, dia akan meneruskan tren. Jika tidak terkonfirmasi, dia akan reversal. Tergantung daripada konfirmasinya. Kan harapan saya tadi apa? Dapat support lagi kan? Tengok. Nggak sanggup. Makanya 1 menitnya kayak gitu. Ya. Nah, apakah kita akan mendapatkan support di sini? Tunggu dulu.
Ini agak lama analisanya nih bang. Yang penting paham ya. Sekali lagi ya, ini sambil oke, saya suka sekali. Ya. Nah, ini nih tanda-tanda kehidupan nih. Tanda-tanda kehidupan sudah keluar. Kalau belajar di DC itu kalau udah kena Joji itu suka ya? Iya suka lah. Sebelumnya takut ya? Jangan takut. Semua itu harus dianalisa bang. Penolakan ini apakah dikonfirmasi dengan penolakan? Ya tunggu lagi konfirmasinya, gitu. Awal periodenya kita membidik, ya, tuh turun, maaf, naik, ya. Ini turun, terkonfirmasi, jadi tuh turun. Itu aja yang muter-muter gitu bang. Kalau saya terus terang sih terus lebih dominan candle to candle ya. Awal periode cuma saya anggap pendukung. Oke. Kuat bang? Belum. Kecuali ini informasinya tuh turun. Udah kekuatannya kecil, informasinya naik, trennya turun. Jangan ambil risiko. Tunggu aja bang, sabar aja bang. Rezeki itu nggak kemana. Oke, ini tips. DC selalu mengajarkan apa? Yang pertama, ya kita sambil menunggu ini ya. Fokus, jangan rakus. Yang kedua apa bang? Ya, bagi sesinya bang. Profitnya diatur sesinya, jangan rakus. Ya, paham? Ya. Yang ketiga, hindari. Oke, sudah membentuk. Sebentar. Belum kuat, saya belum berani, bang. Yang ketiga apa? Hindari yang namanya konven. Maksimal 1 kali. Ini sistem DC mengajar manajemen. Ya. Yang keempat apa? Boleh parlay maksimal hanya 3 kali parlay, jangan lebih. Kalau udah lebih daripada 3 parlay, ini namanya ciri-ciri orang rakus bang. Nggak percaya silahkan. Saya ngomong sesuai dengan pengalaman ya. Yang kelima apa? Deposit secukupnya. Nah, WD-nya sewajarnya. Paham? Inilah namanya pelajaran trading sehat di DC, Detektif Candle. Paham? Oke, kita dapat momen ya. Udah mendapatkan support. Tapi tidak mendukung di 5 menitnya, Bang. Ya. Kenapa tidak mendukung di 5 menitnya? Di sini udah ada resisten, Bang. Resistennya itu dibatalin sama support apa enggak? Ini kan ada penolakan, terkonfirmasi atau tidak? Ya sabar lagi bang. Noh, turun naik. Tengok di 1 menitnya. Ya naik turun. Ya, paham? Gitu dia bang. Nah ini sama kayak tadi. Apakah support ini dibatalkan oleh resisten ini? Jika dibatalkan resisten ini udah terkonfirmasi sebagai koreksi. Paham? Nah persiapan. Apakah menjadi tim pembatalan yang tak sempurna? Gitu. Ingat ya. Oh iya ini berbicara tentang parlay. Gini loh bang. Parlay itu bang. Itu ciri-ciri orang rakus bang. Betul saya bilang. Ya. Ciri-ciri orang rakus. Emang dia kelipatan dari 14.000 jadi sekian. Maksimal tuh 3. Kalau udah 3 kali balik lagi ke 14.000 itu baru sehat, masih kategori sehat. Kalau udah ke 11 itu udah rakus. Kalau udah ke 10 ya rakus. Tapi orang bisa, Bang. Iya bisa. Itu kan yang bisa. Nah, yang gagal nggak dihitung.
Ada. Oke. Lah Kimbe. Ini kalau merahnya gini bang, ku hajar nih bang. Ku hajar ke bawah bang. Ya, ini padahal, aduh. Ini agak lama bidikannya bang ya, nggak apa-apa bang ya. Yang penting abang-abang paham ya. Oke, nggak apa-apa bang. Oke, kita ngikutin perintah awal periode ya. Baru kita perpadukan. Ya bang ya. Oke, bentar. Berarti ini 51, 52, 53, 55, 00. Tetap. Jika dia ngenembus support dengan catatan, nggak asal ini supportnya bang ditembus nggak bang? Apapun informasinya saya hajar. Sell. Ntar nominalnya lupa lagi kan, udah aku bilang. Baru aja aku bilang bang. Oke. Sekali lagi dah cukup. Karena udah lama banget analisanya ya. Jadi agak gede dikit ya. Nah, bang kenapa alasan OP itu bang? Udah saya nggak nunggu profitnya, langsung saya analisa. Saya kalau udah membidi ya harus gitulah. Satu loss nggak masalah, yang penting berikutnya jangan loss. Oke. Di sini tadi ada support. Support mempunyai perintah naik. Akan tetapi dibatalkan oleh resisten. Inilah namanya tim pembatalan harga tak sempurna, membutuhkan lebih daripada 3 candle yang baru ngebreak support. Jadi bekerja, perintah resisten ini dikerjakan. Jika di sini nanti keluar hijau, wajar. Ini penolakannya, sumbu-sumbu permintaannya. Paham? Gitu dia. Nah ini saya bahas nggak nunggu profitnya, langsung. Support, resisten. Awalnya support dia minta suruh naik, dibatalkan oleh resisten. Tapi pembatalan resisten ini belum begitu kuat, dia membutuhkan beberapa candle. Ternyata di candle ketiga ini barulah nebus support. Udah dipastikan yang 3 ini A, B, C, 1, 2, 3 ini adalah pembatalan yang tak sempurna. Supportnya ditembus, hajar. Apalagi udah keluar ini udah enak lagi nih bang. Ini jika ini merah betul, udah jelas nih profit bang. Enggak diragukan lagi. Walaupun informasinya naik sekalipun. Karena apa? Ini rejection bang, penolakan. Terkonfirmasi di sini. Ya udah di sini profit nih. Jika ini merah. Ya. Berarti kalau dia merah, dia jadi resisten. Tambah dong kekuatan saya. Nah, buktiin ya, ini udah merah ya. Merah ya. Jadi apa? Jadi resisten lagi kan? Ya udah di sini jelas profitnya. Ya. Kalau resisten ini mau dibatalin oleh support lagi, susah bang. Dia harus ngalahkan sumbu ini lagi. Tak paham, tahu bilang. Ini saya bilang apa adanya nih bang. Jangan bilang di sini ngumpetin. Nggak ada yang ngumpetin apa-apa di sini. Ya? Paham? Ini saya analisa tanpa menunggu profit. Ya, apa pendukung bang? Ini adalah pembatalan harga, jelas ini koreksinya si hijau ini. Paham? Pendukung lain apa? Informasi turun, awal periode, jadi resisten. Apalagi? Kenapa lebih kuat lagi? Jelas penolakannya terkonfirmasi ini. Walaupun informasinya naik, saya bilang tetap profit di sini. Kenapa berani bilang? Tengok SL-nya. Ya, take profitnya, maaf. Masih jauh supportnya. Betul kan, ini terkonfirmasi sebagai koreksi. Ya ampun gak paham-paham. Nih kelas 2, kelas 1 pembatalan harga. Mana bang ini? 1, 2, 3. Ini namanya tim Kimbe-nya ini nih. Pembatalan harga tapi tak sempurna. Tapi bekerja. Kenapa tak sempurna? Nelannya lebih daripada 3 candle. Tapi ujung-ujungnya supportnya ditembus juga berkat perintah resisten. Paham? Ya, jika ini begini jadinya, misal
Sebentar saya kecilin, saya nggak mau kecolongan kayak tadi. Ya, misal saya besarkan lagi biar terbuka matanya. Ya, support, resisten, ini kan satu ya. Jika yang kedua ini warnanya hijau, jadinya apa? Jadi support lagi. Sideways jadinya, muter-muter. Support resisten itu namanya tim Kimbe yang gagal, tim pembatalan dibatalin lagi. Pu Kimbe namanya itu. Itulah asal usul dia jadi sideways. Paham? Ya. Bang, abang kan tadi kan teknikalnya kan maunya membidiknya ngebay bang. Jadi kenapa ngesel bang? Ya harus diperhitungkan, nggak semuanya FTT-nya itu mulus. Tapi ujung-ujungnya saya dapat FTT juga kan? Ya, cuma FTT-nya downtrend. Awalnya tadi minta uptrend, kan saya tadi mintanya di sini ya uptrend ya. Mengharapkan support. Akan tetapi apa yang muncul nih? Resisten. Walaupun dia udah ngebreak resisten ini, saya membutuhkan support untuk pendukung, akan tetapi nggak jadi support nih, malah turun. Berarti di sini penolakannya, reversalnya gagal ini. Jadilah FTT downtrend. Ya udah saya manfaatkan. Manfaatkan apa? Cari resisten atau pembatalan harganya. Gitu. Kenapa sampai sini nggak berani bang? Belum berani, belum sayangku. Masih ada penolakan kayak gini, ya, ya. Daripada saya OP-nya di sini lebih baik saya mau mencari resisten dulu, baru saya bidik sell. Bayangan lain apa bang pendukungnya ini supportnya nembus support ini kan support juga kecil ini. Retrace-nya di mana? Di sini retrace-nya. Lahir support lagi, resisten lagi. Resistennya nggak bisa nembus resisten ini. Ya. Berhubung tim pembatalan harganya belum sempurna, belum kuat nembus support. Jadi 3 candle nembusnya, tapi penolakan. Kenapa berani hajar langsung di sini? Ya iya berani. Kalau ini merah, apapun informasinya hajar. Karena kenapa? Close price-nya ngalahkan support ini. Gitu. Hajar di sini. Berjalannya waktu malah keluar yang namanya ini. Penolakan lagi. Jika ini jadinya merah, saya lebih senang. Karena jadi resisten. Kawannya ini resisten lagi. Harga akan turun. Jika ini jadinya tadi hijau, ya saya jadi was-was. Jadi apa? Di sini malah jadi support, pendukung untuk naik. Panjang lebar bang neranginnya bang. Ya. Pas bidikannya bang kan ya, pas lah. Oke, semoga bermanfaat. Ini membahas FTT lagi kita bang ya. Tapi beda arah. Tadi FTT-nya mau nyari FTT uptrend. Dapatnya downtrend. Berhubung kita mainkan teknikal, bisa berubah haluan bang. Ya. Ini teknikal yang ini nih. Ini kalau yang di bawah basic bingung pasti. Udah jelas ini. Ini adalah pengkajian minimal kelas 2 kalau di grup. Kelas 3 udah di atas basic. Kalau lagi yang pemula mungkin bingung. Ya wajar, normal namanya bang. Ya kalau yang udah di kelas 2 dan kelas 3 pasti nalar nih. Apa yang saya bilang tuh nalar. Ya. Singkat ceritanya aja kita nggak bahas di sini ya. Gagal karena adanya reversal. OP-nya gara-gara apa? Saya ulangin. Ini adanya tip pembatalan harga. Support jadi resisten. Tren turun. Kenapa OP-nya di sini, Bang? Gitu kan. Ya. Ya, karena kenapa? Kalau kita nunggu ini aja. Close price-nya belum sampai nembus support, Bang. Kekuatannya belum seberapa. Saya hanya menjadi pendukung apa? Itu hanya awal periodenya minta turun. Pendukungnya apa? Lahir di sini resisten. Saya nggak sembarangan, Bang, awal periode, Bang. Tambahan pendukung lain, Bang. Ya, karena ini menjadi resisten yang tak sempurna kalau di kelas 1. Nah, dengan berjalannya waktu, lahirlah 3 candle ini, Bang. Nih. 1, 2, 3.
Inilah yang namanya tim pembatalan harga yang tak sempurna. Lebih daripada 3 candle nelannya. Di sini nelan support ini. Jadi bekerja dengan baik. Resisten ini membutuhkan 3 prajurit baru bekerja dia turun. Udah, saya di sini langsung OP sell. Ya. Lahir ini ya deg-deg dikit sih gitu. Tapi nggak mungkin dia akan menembus resisten, Bang. Ya. Kuat banget nih resistennya. 3 prajuritnya. Ya. Wajar jika dia ada penolakan di situ, Bang. Karena kenapa? Ini mempunyai informasi naik, ya. Makanya harapan saya di mana? Di sini. Jika ini saya bilang informasinya terserah ya informasinya apa, yang penting dia merah, dia pasti akan meneruskan tren. Jika ini hijau, ya udahlah, kiamat lah saya, Bang. Berarti saya gagal analisa. Ya udah, tinggalin. Analisa lagi. Jangan kecewa. Jadi singkat cerita, penyelamat saya yang mana, Bang, nih? Nih penyelamat saya nih, Bang. Konfirmasi di sini. Karena kenapa? Adanya penolakan di sini. Paham? Ya. Bang, kenapa enggak langsung bidik di sini, Bang? Enggak berani. Ini supportnya di sini, harga terendahnya belum ditembus. Tapi kalau yang di kolom kedua ini udah nembus kayak gini, ya udah saya cari sini apalagi gitu. Tapi jadinya apa? Doji. Ya udah, saya butuh konfirmasi lagi ini. Apapun informasinya. Syukur-syukur turun, lebih kuat lagi, tapi dia naik. Makanya wajar, Bang, keluar ini, Bang. Nih. Ya. Keputusannya di mana nih? Di tangan si ini nih. Nih. Inilah keputusannya, Bang. Titik konfirmasi daripada apa? Nih. Penolakan mempunyai 2 fungsi. Kalau bukan naik, ya turun. Ini agak rumit nih analisanya. Tapi kalau udah nalar enak ya. Kalau yang di kelas 1 masih bingung. Ya. Sekali lagi ya. Tradinglah yang sehat, saya mengajarkan ya. Jangan ngikutin orang-orang aja dulu deh. Kita mainnya santai, sekali bidik, 2 kali bidik. Tapi kita jitu. Ya. Oke, masih ada dikit waktu ya. Ya. Pilihlah momen yang bagus. Jangan lompat pair sana, pair sini, kripto sana, USD segala macam. Itu hanya mengkacaukan konsentrasi, Bang. Untuk apa sih statusnya VIP? Tapi kalau kita tuh apa ya? Apa namanya? Celamitan kalau apa ya? Pokoknya yang suka kesana kemari itu namanya apa, Bang? Nah, gitulah. Pilihlah 2 mata pair misalnya. Pahami pergerakan dia, cintai dia. Misalnya kripto dengan Japan, cintai mereka berdua pergerakan. Gak usah lompat tempat-tempat lain yang ada kacau balau. Emang VIP lebih banyak kelebihannya, ya, keunggulannya. Tapi secara tidak langsung, secara tidak sadar itu akan menjerumuskan Anda, menggagalkan fokus. Karena kenapa? Kita ini binari, nggak long time, bukan main di daily ataupun di TF lebih daripada 1 jam. Kita mainnya cuma detik, menit, di bawah 5 menit. Kalau abang larinya kesana kemari, gimana mau nganalisa selama ini? Ini aja saya nganalisanya hampir 20 menit, Bang, satu bidikan, Bang. Bayangkan coba, 20 menit saya cuma membidik satu. Ya, saya menganalisa dari mana, Bang? Dari sini loh, Bang, dari sini, Bang. Tapi kenapa OP-nya di sini? Butuh namanya kesabaran. Abang jangan mentang-mentang setiap candle langsung abang bidik, jangan. Awal periode itu hanya alat bantu, ya. Bukan pedoman, bukan patokan. Yang jadi patokan itu apa? SNR. Kembali kemana? Reversal dan FTT. Ini aja. Ya. Oke, nanti kita masuk lagi di subuh ya kalau ada waktu ya. Ini udah berapa menit ini? Sekali lagi DC mengajarkan ya, trading itu harus mandiri. Kalau bukan keringat kita, itu bukan hak kita. Ya. Tolong hargai uang, sayangi keluarga, semuanya disayangin. Jangan gara-gara ambisius kita terjerumus, akhirnya berantakan. Tradinglah sehat, sesinya dibagi ya. Kalau WD itu sewajarnya, deposit secukupnya jika masih di bawah basic. Ya.
Kalau mentalnya udah kuat, ya pandai-pandailah membagi. Oke, itu aja dari saya ya. Kurang dan lebih mohon maaf jika kepanjangan ya. Tapi mau bilang apa lagi ya? Emang saya analisanya dari tadi dari sini kenapa dapatnya di sini ya? Itulah tadi. Yang penting kita masuk Pak Eko. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi ya, parlay boleh saya ingatkan ya. Parlay itu jangan banyak-banyak, itu ciri-ciri orang rakus. Ya. Nah, jangan nengok endingnya aja berhasil sampai 10 kali. Nah, yang gagal berapa kali coba? Nah, loh. Nah, itu ajanya. Tahu saya itu. Nah, itu juga dengan konven. Ngapain konven sampai 10 kali, 8 kali? Gila itu. Ya, itu penjerumusan tuh, bunuh diri namanya itu. Konven itu maksimal 1 kali, udah los tinggalkan. Walaupun kelipatannya menutupi, tapi daripada satu los, semua ikut los, nangis. Curhat nanti ujung-ujungnya. Aku udah 3 hari dikena curhat nih. Itu aja pembalasannya. Gara-gara orang jual-jual obat. Memang kimbek kali itu yang jual-jual obat itu. Oke, itu aja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih guru-guru saya telah mendukung saya. Ya. Saya tidak maksud menggurui, tapi atas nama dasar pemula dan pendukung lainnya. Oke, itu aja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profit, good job.